Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, Feby. Dan malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan tentunya. Tapi dengan satu tema yang menarik, bagaimana mengajar anak fasih berelasi. Kita punya relasi dengan sesama, tapi mungkin kita juga punya rekan-rekan atau diri kita sendiri mengalami kesulitan dalam berelasi. Entah mungkin kita mikir sesuatu untuk diomongkan, tapi yang keluar beda, dan itu jadi buat masalah di sekitar kita. Atau teman-teman juga punya rekan-rekan yang kayaknya agak kaku nih untuk berelasi. Nah, apakah ini juga berkaitan dengan masa kecil atau hal yang perlu kita ubah dan perlu kita pelajari, dan apa sih dampak yang bisa diambil kalau kita punya relasi yang baik. Dan pasti banyak hal yang akan kita dengar lewat hambanya Ibu Anita Sira, seseorang yang seharusnya buat teman-teman juga sudah tidak asing karena kita akan belajar bersama-sama dengan beliau. Jadi pantengin dari awal hingga akhirnya, dan pasti kita minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik yang mengasihi kami rindu untuk mendengar dan belajar firman Tuhan yang akan menolong kami sebagai seorang pribadi, bahkan di antara kami sebagai orang tua, untuk mengajarkan anak-anak kami fasih dalam berelasi, supaya di masa kini dan masa mendatang mereka juga melihat bagaimana uniknya diri mereka, dan dalam relasi-relasi yang dibangun ada banyak hal yang Tuhan mau hadirkan. Berkati hambamu Ibu Anita, kami semua yang belajar, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam Bu Anita, saya persilakan. Hari ini kita akan belajar soal mengajar anak fasih berelasi. Nah, kenapa sih kok kita perlu ya membicarakan soal relasi ini? Karena tentu sekarang fenomena yang banyak juga saya lihat sebagai konselor di Telaga Kehidupan, juga ketika saya ke sekolah misalnya ya, kadang-kadang saya bertemu dengan orang tua, kadang saya bertemu dengan guru-guru, kadang saya bertemu dengan siswa-siswanya. Kadang juga saya bertemu dengan, rekan-rekan yang memang punya usaha gitu ya, dan mereka mengatakan, "Aduh Bu, sekarang sulit sekali ya anak-anak, mahasiswa yang sebenarnya diharapkan sudah lulus dan sudah bisa bekerja dengan baik, ternyata masih banyak hal yang, perlu mereka belajar, terutama juga untuk dalam hal berelasi. Bagaimana kemudian nanti berkonflik, bagaimana kemudian membangun, relasi dengan sesama rekan kerja. Nah, jadi ekornya atau buntutnya ya, panjang, dampaknya ketika anak itu tidak bisa berelasi. Termasuk ketika saya bertemu dengan orang tua yang anak-anaknya masih relatif, kecil ya, mereka masih SD, masih remaja, dan mereka mengeluhkan juga, "Aduh Bu, anak saya, dipanggil guru lagi," atau mungkin ya, "Anaknya kok rasa-rasanya itu tidak berteman, jadi tidak, eee, hanya di rumah saja, kok sepertinya nyaman aja ya dengan dirinya sendiri, tidak berteman keluar. Nanti bagaimana, ketika di sekolah juga kesulitan untuk berelasi, ketika, di lingkungan keluarga juga susah berelasi." Nah, kok miris ya, di tengah zaman yang begitu terkoneksi, ternyata juga kita itu lack of connection atau kita juga kurang terkoneksi. Kurang berelasi dengan, orang-orang secara nyata di sekitar kita, walaupun sebenarnya kita sangat amat, terkoneksi melalui gadget misalnya. Kan sekarang ya mau telepon kemana aja juga kita bisa ya, mau ke seluruh dunia juga kita koneksinya ada. Tetapi kenapa justru di tengah koneksi yang begitu tinggi, begitu sangat mudah, tetapi justru koneksi atau relasi itu sendiri juga sangat kurang. Nah, kemudian ya, akhirnya nanti dampaknya juga panjang itu tadi, sampai ke bagaimana, cari pekerjaan, kemudian nanti belum lagi ya, rekan-rekan muda cari pasangan ya, saya menerima juga beberapa curhatan ya, "Aduh itu, eee, secara penampilan bagus banget Kak," gitu ya, "secara penampilan mah cakep banget, cantik banget, tapi udah jangan ngomong aja," gitu, atau diajak ngomong nggak nyambung dan sebagainya. Jadi, relasi itu sebenarnya sangat penting, human basic need ya, kebutuhan utama kita.
Nah, di Matius 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40, kalau kita lihat ya hukum kasih yang kita sering dengar, tapi saya mau bacakan untuk kita semua ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, coba kita lihat ayat-ayat ini dari kacamata relasi, Bapak Ibu Saudara. Kalau seandainya ya kita dikatakan untuk ayo mengasihi Tuhan Allah, berarti kita itu sebenarnya kan kasih itu ada terjalin ketika ada relasi, kita dengan Allah punya relasi. Bayangkan kita tidak tahu menahu soal Allah, tidak tahu menahu soal siapa Yesus Kristus itu. Bagaimana kita bisa mengasihinya? Berarti kita perlu kenal, kita perlu tahu, sehingga kita juga perlu punya relasi itu kan ya. Ketika relasi kan awalnya dari sana ya Bapak Ibu Saudara ya, dari kenal mengenal dulu kan. Siapa ya? Oh, seperti apa ya orangnya? Gitu kan ya. Nah, jadi tanpa relasi tidak mungkin ada kita bisa mengasihi. Nah, maka itu penting sekali dan tidak mungkin kita tidak berelasi. Nah, yang pertama kan dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu, berarti relasi kita dengan Allah. Nah, yang kedua dan dikatakan yang sama dengan itu, berarti sama pentingnya. Itu dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, berarti kita juga perlu ada relasi dengan sesama manusia. Benar ya? Kalau kita tidak punya relasi dengan sesama manusia, kita tidak bisa melakukan hukum ini, yang terutama ini. Yang dikatakan bahkan tergantung ya pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebegitu pentingnya, tetapi tanpa relasi kita tidak bisa melakukannya. Sehingga memang kita perlu ya awalnya kita mau punya relasi dulu dengan orang sehingga kita bisa melakukan hukum kasih. Nah, penelitian yang juga terus-menerus dilakukan tentang manusia dikatakan bahwa salah satu hal yang menentukan faktor yang penting well-being atau keberlangsungan hidup yang baik, kualitas hidup yang baik, umur panjang termasuk di dalamnya ya, untuk seseorang itu yang menentukan salah satu faktornya adalah berapa banyak relasi yang ia miliki. Jadi bukan seberapa sehat makanannya, walaupun ya tentu itu juga salah satu faktor yang sangat penting, tetapi bayangkan kalau kita makan sehat ya, kita makan tuh salad yang sekarang kan happening ya, diukur kalorinya, sudah bagus makannya, tetapi kita makan sendirian. Tidak ada yang tanya kepada kita, "Apa kabar?" Ya, "Masih hidup?" Mungkin di telepon ditanyain ya, nggak ada satupun orang yang peduli dengan kita. Kita makan-makan sendirian, kita mau ngapain sendirian, kita mungkin mau nonton juga nonton sendirian, kita mau liburan juga liburan sendirian, semuanya sendirian, tidak ada relasi. Apakah kira-kira ya kita akan punya kualitas hidup yang baik? Walaupun makanan kita sehat luar biasa. Tetapi coba, ada orang-orang yang bahkan untuk makan aja susah ya Bapak Ibu Saudara, tetapi mereka kok bisa ketawa. Ya saya lihat kadang kalau saya jalan pagi, saya lihat di tempat-tempat yang sederhana ya, anak-anak kecil dengan bertelanjang kaki ya, mereka sandal pun nggak pakai, tapi senang banget ya, seadanya mandi juga belum ya, mungkin makan juga belum sarapan, tapi dengan kehidupan yang sangat sederhana itu, dengan teman-teman mereka karena ada relasi di sekitarnya, mereka bisa main, mereka bisa ketawa, mereka bisa lari bersama. Nah, jadi bukan saya minta untuk meninggalkan kebiasaan hidup yang sehat ya, tetapi maksud saya adalah betapa pentingnya relasi itu, betapa menentukannya relasi itu, karena ternyata diteliti itu menjadi faktor utama kualitas hidup seorang manusia. Nah, kenapa sih? Karena itu ya, sebenarnya kita itu manusia diciptakan sebagai makhluk yang relasional. Dan Kristus juga adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang relasional. Kan Tritunggal ya,
Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan tidak terpisah hakikatnya satu. Jadi Allah yang relasional. Tuhan Yesus bisa loh mengutus malaikat, kemudian mengatakan kepada kita ya, berpesan, banyak pesan kepada kita. Bisa, kemudian menyampaikan pesan kepada, waktu itu misalnya Adam dan Hawa. Bisa, kalau zaman sekarang ada Zoom, zaman dulu lebih canggih lagi, Tuhan Yesus nggak perlu internet ya. Tetapi kenapa Tuhan Yesus mau datang ke dunia? Kenapa waktu itu Allah mau mendatangi Adam dan Hawa sendiri? Makanya dikatakan di Taman Eden itu mereka mendengar langkah kaki Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri datang. Berarti kalau mereka familiar, mereka akrab, tahu, oh ini langkah kaki Allah, berarti mereka sering mendengar itu. Berarti apa? Ada relasi personal. Mereka sering mendengar langkah kaki itu datang kepada mereka secara pribadi. Jadi Allah kita sejak dulu semula itu adalah Allah yang relasional. Dan itulah juga kita diciptakan ya, hakikat kita juga adalah sebagai makhluk yang relasional. Selama kita orang, mau dikatakan introvert, extrovert, orangnya tertutup, orangnya cerewet, sedikit kata dan sebagainya, tetap selama kita orang ya, kita diciptakan itu untuk berelasi. Jadi bukan alasan, saya orangnya nggak bisa rame-rame Bu, saya introvert, saya nggak butuh orang lain, saya tuh sukanya me time, kalau ketemu orang tuh kayaknya, saya nggak enak malahan, saya memang diciptakannya sejak awal begini. Enggak, selama orang, memang kita diciptakannya untuk berelasi. Setertutup apapun, kita tetap memerlukan orang lain, dan kita butuh mewujud nyatakan kasih Allah kepada orang lain itu melalui konteks relasi, dan kita juga perlu merasakan kasih itu di dalam konteks relasi juga. Jadi nggak bisa enggak. Nah itu ya, saya di situ kita cukup jelas ya saya pikir soal betapa kita itu memang diciptakan untuk berelasi, dan Allah kita juga adalah Allah yang relasional. Nah, jadi sekarang saya mau masuk bagaimana kemudian kalau kita mau sejak dini ya mengajarkan kepada anak kita untuk mereka itu bisa fasih berelasi. Ya, yang pertama adalah kita mau mengajak anak kita untuk berinteraksi. Ya, semakin banyak interaksi dengan kita, semakin banyak kita ajak anak kita kemana-mana. Kalau perlu ya kita ketemu dengan teman kita, anak kita juga sesekali kita ajak untuk bertemu. Jadi makin banyak interaksi. Kalau di rumah kita ajak juga berinteraksi. Jadi kita tanya ya, kalau misalnya nonton film dia suka sesuatu, sejak kecil kita bisa tanya ya Bapak Ibu Saudara, kita tanya, misalnya, "Kamu suka apa dari film itu? Tokoh apa yang kamu paling suka? Kenapa kamu suka tokoh itu?" Nah itu ditanya, diajak berdiskusi, kemudian kalau dia jawab ya, "Oh ya saya suka ini, karena ini." Nah itu kita dengerin, oh ya. Jadi lama-kelamaan dia itu sebenarnya sedang apa? Sedang belajar secara natural itu berinteraksi dengan kita. Dan nanti kalau dia keluar, saya yakin waktu dia berteman dengan orang lain, dia nggak kikuk lagi, dia nggak bingung lagi. Kenapa? Ya sudah biasa dengan kita ya berinteraksi, sudah biasa berkomunikasi juga dengan kita. Dia udah nggak bingung mau tanya apa ya ke temennya. Kenapa? Ya kan sudah belajar dengan kita ya secara natural, dan secara alami juga dia menjadi penikmat relasi. Kenapa? Karena interaksi dengan kita itu enjoyable, sesuatu yang dia nikmati, sesuatu yang dia nantikan, sesuatu yang dia sukai. Nah, maka dia otomatis menjadi seorang anak yang menikmati interaksi, menikmati relasi itu. Nah, kemudian yang kedua, jangan takut berkonflik dengan anak. Ya, Bapak Ibu Saudara nggak salah dengar. Saya ulang ya, jangan takut berkonflik dengan anak. Kenapa? Karena dalam hidup tidak mungkin semuanya mulus, jalan tol aja nggak semulus itu, ya. Jadi nggak ada yang namanya hidup yang mulus-mulus aja, relasi yang mulus-mulus aja, tidak ada, tidak akan pernah ada. Kalau tidak mau berkonflik, berarti tidak berelasi, itu jawabannya. Karena kalau berelasi, bersinggungan pasti. Gitu. Jadi jangan takut berkonflik. Ketika dia nggak setuju atau kita tidak setuju, atau dia marah atau dia ngambek, jangan langsung udah diturutin aja ya.
nanti luka batin, ada yang bilang begitu ya, atau kalau enggak, "Oh nanti daripada rewel." Saya tahu berkonflik itu capek ya Bapak Ibu, dan apalagi kalau berkonflik dengan sehat, makin capek lagi. Karena apa? Lebih mudah untuk menyelesaikannya dengan cepat. Apa misalnya, kita bentak aja, biar dia nurut, atau kita turutin aja, biar dia berhenti nangis, atau dia berhenti ngambek, atau konfliknya berakhir. Ya udahlah terserah terserah. Misalnya kadang dengan anak remaja juga ya, ya udahlah terserah terserah, boleh boleh boleh, semuanya kita izinkan. Tidak ada diskusi, tidak ada, kemudian anak itu belajar untuk bagaimana mengemukakan pendapat kalau pendapatnya tidak disetujui, atau sebaliknya. Tidak ada, pokoknya tidak boleh melawan, tidak boleh berpendapat, yang penting ikuti papa mama. Nah, udah harga mati, nggak ada pendapat kamu nggak ada didengarkan. Nah, akhirnya anak juga tidak jadi belajar untuk menyuarakan pendapatnya. Padahal tidak bisa ya di dalam relasi tentu, take and give, kita saling mengutarakan juga apa yang menjadi apa yang kamu mau, apa yang sebenarnya ada di pikiran kamu, di hati kamu. Nah itu. Kalau anak tidak pernah diajarkan berkonflik ini, ya bersilang pendapat dan sebagainya, akhirnya dia tidak belajar. Nah, maka berkonfliklah dengan anak juga. Kemudian yang ketiga, teladankan dan ajak ya anak untuk peduli. Galatia 6 ayat yang kedua saya bacakan untuk kita semua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Di sini dikatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Nah, yang namanya bertolong-tolongan itu tidak mungkin seorang diri. Kenapa? Karena ada saling di sana. Kan bertolong-tolongan berarti saling menolong. Maka ada saatnya kita perlu ditolong, kita membuka diri untuk mau ditolong, mau menerima pertolongan, mau meminta tolong, ya. Jadi ajari anak, kalau dia mentok nggak bisa, minta tolong, misalnya seperti itu. Yang kedua, kalau kitanya nggak bisa, juga teladankan, kita minta tolong juga kepada orang yang lebih bisa, atau kadang kepada anak, tolongin ini dong, misalnya gitu ya. Nah yang kedua juga, tolonglah. Jadi yang pertama minta tolong, yang kedua berikan pertolongan. Jadi ajar anak untuk peduli. Ini, di dalam relasi itu akan terjadi itu tuh, akan ada yang butuh ditolong, akan ada yang bisa menolong, maka ada saatnya kita di posisi yang, meminta tolong, dan ada saatnya kita di posisi yang memberi pertolongan. Nah, teladankan itu kepada anak dan ajak anak untuk peduli. Lihat di sekitar, ditaruh dulu handphonenya untuk beberapa saat ya, jadi dikasih screen time kalau perlu, diajak untuk berinteraksi sebanyak-banyaknya, dan diajak untuk memperhatikan orang lain. Lihat tuh, dia butuh pertolongan, ayo bantuin teman kamu tuh misalnya ya, kita sendiri juga meneladankan itu, ketika ada yang butuh pertolongan, kita juga mau turun tangan menolong, sehingga anak itu muncul kepeduliannya. Begitu Bapak Ibu. Jadi ada 3 hal tadi ya, bagaimana kita mau menolong, mengajar anak untuk fasih berrelasi. Yang pertama, ajak sebanyak-banyaknya berinteraksi dengan kita, kemudian yang kedua, berkonfliklah ya, dan yang ketiga juga ajak mereka untuk lebih peduli. Nah, dari saya sedemikian, bagaimana untuk kita mengajar anak berelasi. Silakan Pak Febi kalau ada pertanyaan atau diskusi. Baik, terima kasih Bu Anita. Ini sungguh sesuatu yang rasanya dalam keseharian kita menemukan begitu ya, tapi seringkali tidak terpikirkan atau tidak terlalu jadi concern yang serius untuk orang tua, dan bahkan mungkin karena sesuatu yang dalam konteks ini kayaknya orang tua mungkin apakah berpikir juga bahwa kemampuan berelasi anak itu ya akan berkembang dengan sendirinya begitu. Lalu kita bisa melihat juga anak-anak yang ini banyak dibahas juga karena saya juga agak cenderung untuk menonton podcast yang demikian Bu, karena ada anak yang cerdas secara akademik tapi dalam tanda kutip gagap saat perlu atau harus bangun hubungan Betul. dengan orang lain gitu ya, sehingga wah pinternya luar biasa tapi untuk berrelasi kok ya tadi dalam tanda kutip bahasa saya gagap begitu. Nah,
bagaimana Bu kalau misalnya dalam konteks ini ketika seorang tua gitu ya, kan tadi bangun komunikasi yang terbuka di rumah. Nah, tanpa membuat anak itu takut terbuka atau ya menyatakan kegagalan gitu ya, atau juga perasaannya. Nah, apakah ini juga karena dalam tanda kutip orang tua yang belum terasah untuk dalam tanda kutip ya belajar berelasi dan juga berkonflik tadi Bu? Atau nah kira-kira bagaimana memulainya kalau misalnya orang tua yang baru menyadari, oh iya ya kayaknya saya perlu bangun juga untuk membiarkan anak saya dan saya berkonflik dengan demikian dan juga membangun relasi. Karena mungkin Mhm. dalam tanda kutip juga orang tua juga diwariskan dengan hal yang sama begitu. Iya, betul. Jadi memang mulai dari diri kita sendiri dulu sebenarnya ya ada hal-hal yang sederhana yang kita bisa lakukan. Saya baru aja jalan, pagi tadi pagi ya Pak Febi, saya ketemu dengan satu bapak yang, tidak pernah saya lihat sebelumnya, tidak pernah saya temui sebelumnya dan beliau jelas lebih tua jauh dari saya, dan suami yang tadi pagi juga jalan bersama saya. Tetapi bapak itu ya sambil bersepeda itu menyapa kami. Jadi, tersenyum gitu ya, kemudian mengangguk. Jadi otomatis kami yang lebih muda ini tuh juga tersenyum dan mengangguk otomatis ya, walaupun kami sebenarnya tidak kenal. Saya tanya suami, "Ah, kenal? Enggak." Tetapi, hanya dengan sapaan sederhana memulai memulai hal yang sederhana, tersenyum kepada orang, itu sebenarnya kan memulai interaksi ya, pelan-pelan. Nah, yang sebelumnya mungkin kita tidak dibiasakan seperti itu di keluarga kita, mulai aja. Ada yang namanya komunikasi semut kan ya, pernah perhatikan nggak Bapak Ibu, Saudara kalau semut itu kalau bertemu ya coba nanti diamati di rumah. Biasanya kalau semut bertemu itu mereka akan, diam dulu beberapa saat baru mereka lewat. Jadi ketemu temennya, diam dulu beberapa saat kemudian lewat gitu. Jadi ada yang, dikatakan komunikasi semut, itu seperti itu ya sebenarnya, yang mikro, yang sangat kecil dan sederhana. Misalnya kita tersenyum, eee, mengangguk. Jadi kalau berpapasan dengan orang, jangan, malah buang muka ya, tetapi sekarang belajar untuk menyapa, tersenyum, atau ya memang bukan untuk misalnya di mall ya, terus semua orang kita senyumin juga enggak ya, tetapi coba aja sesekali gitu. Kita kan bisa kerasa ya, klik lah di dalam hati kita, "Oh ini kayaknya orang yang oke nih saya bisa sapa," atau mungkin ya kadang kalau di mall ada kadang-kadang kalau saya dengan orang, Mbak atau Mas yang kerja di sekitar toilet, yang mereka bersih-bersih, mereka kerja itu nggak ada yang notice, nggak ada yang lihat, mereka ada di sana loh. Nah, itu kita bisa mulai notice, kita senyum, kita sapa, "Pagi Mbak," misalnya gitu ya, atau kita senyumin, atau kita bilang terima kasih. Nah, itu kan hal-hal yang kita sebenarnya memulai ya, interaksi dan memulai kepedulian itu. Nah, nanti lama-lama pelan-pelan kita mulai berani tanya, kepada orang-orang terdekat kita dulu misalnya, atau kadang dengan orang asing juga kita bisa loh tanya, hal-hal yang, apa ya, mulainya di permukaan dulu, lama-lama tuh kadang orang curhat ya, sekedar duduk bersama di perjalanan, ternyata ada, jadi tahu, oh ternyata nyambung gitu ya, itu kan dimulai dari sapaan dulu ya awalnya. Jadi mulai menyapa, mulai menanyakan sesuatu, gitu. Jadi memulai dulu, dari kitanya sendiri dulu memang. Ya, betul. Terima kasih Bu, karena memang ya pasti nggak mudah gitu untuk memulai sesuatu yang belum terbiasa begitu ya, tapi kalau sudah dimulai dan melihat atau mendapatkan dampaknya pasti dalam tanda kutip jadi terus ingin cenderung melakukannya. Nah, tapi memang Betul, betul ya Bu happy kan kalau Pak? misalnya iya betul. Iya, happy kan kalau ada orang yang senyumin gitu gimana Iya, Pak Febi iya, perasaannya? betul, Happy betul. kan Pak? Iya, betul. Apalagi Mhm, mungkin kayak kadang-kadang apalagi misalnya yang eh, tidak biasa begitu ya, sehingga kalau disenyumin duluan pasti ya kita merasa senang begitu. Nah, Bu, mhm. kalau begitu bagaimana Bu? Saya agak coba melihat dari perspektif ibu juga nih ya. Ketika anak itu kan juga dalam tanda kutip kalau diajarin sesuatu berelasi gitu ya untuk ramah dengan orang lain, sopan dan sebagainya.
Kadang-kadang mereka tuh karena kepolosannya dia nurut-nurut aja begitu ya, dan ingin melakukannya dengan tulus. Nah, tapi bagaimana Bu, sebagai orang tua kan juga kita punya bukan kekhawatiran tapi kewaspadaan terhadap sekitar, dan bagaimana kita mengajarkan anak itu tentang boundaries, tentang batasan dalam relasi supaya mereka juga punya dalam dirinya punya kepekaan untuk melihat situasi, karena kadang-kadang ya tadi melengkapi mereka dengan utuh, nggak hanya di bagian ini, tapi juga bagaimana nilai diri mereka dan kewaspadaan mereka terhadap orang-orang yang kita niatnya baik, sopan, ramah, ternyata dimanfaatkan dengan sesuatu yang bisa cenderung negatif atau buruk begitu. Iya. Oke. Iya, betul, di sisi lain itu ya. Nah, jadi memang mulainya sangat dini sebenarnya, Pak. Ketika kita berelasi kita dengan orang tua itu sebenarnya menjadi modal kita untuk, coba kita sendiri yang sudah dewasa ya mengecek ke dalam diri kita. Sebenarnya perasaan berharga, perasaan saya itu, someone atau saya berharga itu tadi, sebenarnya datang dari mana? Tentu kalau kita, sebagai umat percaya, kita orang Kristen, kita baca Alkitab, kita tahu Tuhan menyebutkan bahwa kita berharga, kita diciptakan baik adanya. Tetapi sebenarnya awal mula di mana perasaan itu berasal adalah relasi kita dengan orang tua kita. Pada waktu orang tua kita itu mengasihi kita, ada relasi yang dekat dengan kita ya. Kalau bayi menangis itu orang tua merespon, ya kemudian, "Oh anaknya mama nangis," misalnya gitu ya, "Ada apa ada apa?" Nah itu bayi itu kan sekecil itu akan terasa, "Oh saya ini dikasihi, ketika saya menangis, saya nggak nyaman, saya butuh ditolong, ada orang yang datang menolong saya." Kenapa? Karena saya berharga. Nah, dan biasanya coba, anak-anak kecil itu biasanya kalau, orang tuanya misalnya bercerai nih, maaf ya katakanlah, eee, ayah ibunya tidak bisa lagi lanjut dan bercerai, biasanya mereka menyalahkan siapa? Biasanya mereka akan menyalahkan diri mereka sendiri, walaupun salahnya bukan ada pada mereka. Tetapi itulah ya anak-anak, biasanya kalau terjadi sesuatu dari orang tuanya atau orang tuanya tidak memperhatikan dia, dia akan otomatis merasa bahwa, "Ini itu karena saya yang nggak berharga, karena saya yang tidak layak dikasihi, makanya mama papa tidak peduli kepada saya." Sebagus-bagus berprestasi, maaf, seberprestasi apapun anak itu, eee, akhirnya tetap akan ada perasaan itu, bawaannya dari mana? Dari keluarga. Jadi sebenarnya mulainya dari sana, ketika anak itu merasa berharga itu jadi modalnya dia, sehingga nanti ketika orang mau memanfaatkan dia atau mencelakai dia, dia tahu orang yang menghargai, mengasihi, menganggap dia berharga itu orang yang seperti apa, dia sudah tahu, dia sudah punya itu. Sehingga dia tidak mudah-mudah keluar, apapun dah yang penting dia diperhatikan, yang penting, orang merespon, yang penting orang itu, ada relasi dengan dia. Karena sebenarnya kan itu kebutuhan yang selalu ada dalam diri kita ya untuk berelasi itu. Nah yang penting ada relasi deh, nanti kalau udah remaja berpacaran, yang penting ada deh orang yang memperhatikan saya. Nah mau dimanfaatkan seperti apapun, tetap rasanya itu kok nggak bisa menjaga dirinya. Nah itu sebenarnya mulainya jauh ke sana. Tentu kita juga perlahan-lahan bisa, apa ya, mengajarkan juga kepada anak misalnya tentang sex education kalau di sekolah, kalau mau bicara soal batasan, boundaries, menjaga tubuh ya dan sebagainya. Tetapi itu kan hanya, tambahan di luar ya sebenarnya, Pak. Secara teori diajarkan, dibekali anak, "Kalau begini Nak, orang itu berarti nggak baik, kalau begini orang yang baik." Tetapi kan sebenarnya keberhargaan, keberdayaan dirinya itu kan dari dalam ya. Nah itu yang tidak tergantikan relasi dia dengan orang tuanya, atau kan ada anak-anak yang mungkin juga punya significant others, orang-orang lain misalnya neneknya, kakeknya, paman atau bibinya yang dekat dengan dia, yang juga memberikan perasaan itu sejak dia kecil begitu. Tapi ya tidak semua orang memiliki kemewahan yang sama. Nah di dalam kekurangan, dalam tanda kutip modal relasi itu,
kita percaya bahwa Tuhan itu bisa menginterupsi ya. Saya melihat itu di ruang konseling, walaupun tidak mudah dan prosesnya panjang. Saya melihat klien-klien itu juga bertumbuh dari sana, perlahan-lahan mulai mengerti bagaimana menjaga batasan, bahwa dirinya juga berharga. Tapi itu perjalanan yang panjang ya, tidak dalam semalam begitu. Dan tidak mustahil, tetapi itu ya yang ingin saya katakan, tidak mustahil, karena Tuhan bisa campur tangan. Nah itu. Baik, baik. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Anita buat jawabannya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir di malam hari ini Bu. Ini dalam konteks kita sebagai orang tua, tetapi juga melihat anak yang kadang-kadang kan, apakah ada, saya jelasnya gimana ya? Karena begini Bu, jadi kan ada anak yang, misalnya contohnya anak saya lah gitu ya, dia umur 1 sampai umur 2 tuh kalau diajak salaman, diajak orang lain tuh relatif lebih mau gitu ya. Tapi anak saya yang pertama kebalikannya, dia umur 1-2 merasa nggak aman, amannya papa mamanya gitu. Jadi kalau diajak salaman tuh nggak mau. Nah, apakah kita juga sebagai orang tua juga harus melihat hal itu Bu, dan batasan umur di berapa sih anak yang mungkin karena malu atau tidak merasa aman, sehingga, dan anak umur berapa yang kira-kira ya, di range usia berapa yang anak-anak itu harusnya sudah lebih terbuka untuk misalnya kalau disapa menjawab atau diajak salaman juga menerima atau ya melakukan itu Bu. Iya. Oke, pertanyaannya bagus sekali, makasih Pak. Jadi biasanya anak sampai usia 3 tahun, dunianya adalah orang tuanya ya. 0 sampai 12 tahun, 0 sampai 2 tahun biasanya mama yang paling utama, kemudian 2 sampai 3 tahun, ayah mulai ya masuk di dalam gambar itu. Jadi, 0 sampai 3 tahun biasanya anak itu memang paling utama adalah dunianya orang tua. Tentu sampai mereka makin besar juga ya, tetapi pelan-pelan umur 3 tahun ke atas biasanya mereka sudah mulai bisa berbagi, ya, dan mulai bisa, melihat juga ya bahwa ada mulai bisa interaksi walaupun, main bersama masih agak sulit ya, mau berbagi, main bersama, masih sangat keakuan dan semua-semua memang dunianya orang tuanya. Jadi selama relasi dengan orang tuanya itu kuat, sebenarnya tidak masalah. Nanti mereka akan perlahan-lahan belajar dari melihat orang tuanya berinteraksi dengan orang lain juga. Jadi tidak usah dipaksa begitu ya, harus harus dijawab misalnya, tetapi pelan-pelan. Kalau, saya itu misalnya dengan mertua saya itu suka, tetap kalau pulang selain misalnya pamit ya, saya juga cipika-cipiki ya dengan mama mertua, itu anak-anak itu yang awalnya, tidak terlalu mau ya, lama-lama mereka kok saya lihat secara natural saja ya mengikuti. Oh iya kalau pamit nanti terus cipika-cipiki atau peluk baru pulang. Jadi saya sendiri melakukan itu, anak-anak juga melihat bahwa itu sesuatu yang wajar, ini orang yang aman, oh kalau berinteraksi dengan orang caranya seperti ini. Nah, maka mereka akan melakukan itu. Sampai sekarang Pak, anak saya sudah umur berapa ya, yang besar 10, yang kecil 7 tahun. Itu kadang-kadang mereka kalau tidak merasa mood-nya lagi nggak oke atau, mereka merasa ini tempat asing yang mereka masih malu-malu. Kadang mereka tidak langsung ya mau menyapa, tidak langsung mau, misalnya berpamitan langsung ramah ya, kan ada anak yang tipenya seperti itu. Tapi tergantung tipe anak, yang penting kita tidak, memaksa karena, kita tidak tahu sebenarnya apa yang sedang ada di pikirannya dia. Apakah dia merasa tidak aman, ataukah dia sebenarnya itu merasa malu, makin kita paksa apalagi dipaksanya di depan orang banyak, makin dia merasa malu ya. Jadi, lebih baik pulang kita ajak diskusi gitu, kita tanya, kenapa tadi kok ini malu ya?" Atau misalnya kita tanya, "Kenapa kok, tadi nggak langsung pamit atau agak ragu-ragu mau pamit atau apa, tapi kita tunggu, 'Ayo pamit,' misalnya gitu." Jadi, dan kita sendiri meneladankan itu sebenarnya kuncinya ya. Baik, baik. Terima kasih Bu. Karena kalau dalam konteks sosial kita dalam konteks sosial kita ya, baik itu di gereja maupun secara umum di Indonesia tuh kadang-kadang
melihatnya jadi kasihan anaknya. Kalau orang tuanya merasa malu kok anak saya nggak menjawab kalau disapa gitu ya. Iya, Lalu betul. ya tiba-tiba di depan umum harus dipaksa, atau misalnya orang Betul. lain gitu kok sombong sekali, kok malu-maluin dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang malah jadi drop anak dia udah nggak mau sama Betul. sekali. Baik, baik. Betul, betul. Dan itu tadi kuncinya loh Pak, sebenarnya yang Pak Feby katakan ya, itu kuncinya. Tadi kan Pak Feby bilang orang tuanya malu ya. Mhm, Jadi mhm. sebenarnya kan itu waktu kita minta anak untuk jawab, itu untuk menutup rasa malu kita, supaya kita nggak malu, atau benar-benar kita sedang mengajarkan anak untuk bisa bersosialisasi, berelasi itu dengan baik. Nah, jangan-jangan justru lebih besar alasannya adalah supaya kita nggak malu. Kan nggak begitu ya seharusnya, gitu. Iya, setuju. Jangan Baik, pakai baik. alasan, Iya, motivasinya supaya kita nggak malu gitu. iya. Heeh. Betul. Iya, terima kasih sekali Bu Anita buat malam hari ini dan juga sudah menolong kita dalam uraian, termasuk juga menjawab hal-hal yang secara praktis juga untuk kita cermati dan bersama-sama belajar bertumbuh ya, meskipun ya banyak hal yang juga sebagai orang tua tidak sempurna dan banyak kelemahan, tapi kita mau rindu belajar bersama-sama. Karena itu kalau ada closing statement dari Bu Anita dan saya persilahkan sekaligus menolong kita menutup dalam doa Bu. Relasi bukan sesuatu yang mudah, karena di dalamnya ada dikatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi pasti ada rasa sakit, pasti juga ada rasa bingung, saya harus bagaimana kadang-kadang ya ketika kita berelasi, kita sendiri sebagai orang dewasa juga kadang kita bingung dengan anak kita harus berelasi bagaimana dengan dia. Tetapi sebenarnya ketika kita, bingung ketika kita tidak tahu harus bagaimana, datang kepada relasi yang paling awal yang kita miliki, relasi dengan Allah Bapa kita. Minta, Tuhan untuk mengajarkan kepada kita. Minta untuk, Kristus kita lihat kembali teladannya, bagaimana Kristus itu begitu personal ya, mau datang kepada seseorang yang mungkin oleh orang lain tidak dipedulikan, tetapi Kristus mau datang dan menyapa dan menyentuh kehidupan. Nah, kita juga mau seperti itu. Kita mau lebih peduli, kita mau lebih menyapa, bukan hanya orangnya saja, tetapi kita juga menyapa kehidupan ya, menyapa hatinya. Jadi mau peduli in a deeper level. Apa yang terjadi kepada orang lain, kita juga mau tolong ketika mereka memerlukan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyentuh kehidupan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Baik, silakan Bu untuk menolong kita untuk dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang rela turun ke dunia bahkan mengosongkan diri dan hidup bersama-sama di tengah-tengah kami untuk menyentuh kami secara pribadi. Bapa, terima kasih karena Engkau Allah yang relasional, karena Engkau Allah yang peduli, bukan hanya Allah yang berkuasa, Allah yang jauh dan Allah yang perkasa, tetapi Allah yang juga lembut, yang hangat, yang menyapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Bu Anita dan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung dengan kami. Terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih.